Shalom adik-adik dan salam cool kids. Suka baca Alkitab, suka memuji, suka berdoa. Sebelum kita mulai ibadah online kita hari ini, kakak mau mengundang adik-adik semua untuk mengikuti ibadah dan perayaan Natal Anak Betel Indonesia secara online yang akan diadakan pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 jam 9 pagi. Kakak juga akan menyampaikan tatip alias tata tertib ibadah dan perayaan Natal Anak Betel Indonesia yang akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 jam 9 pagi. Yang pertama, setelah bangun tidur, adik-adik saat teduh terlebih dahulu mengucap syukur buat kebaikan Tuhan dan berdoa untuk ibadah dan perayaan Natal jam 9. Yang kedua, mandi dan jangan lupa sikat giginya ya. Yang ketiga, berpakaian rapi. Keempat, sarapan alias makan pagi. Yang kelima, siapkan hati, tubuh, jiwa, dan roh untuk beribadah kepada Tuhan Yesus. Keenam, siapkan Alkitabnya ya. Yang ketujuh, ikuti setiap ibadah online dengan baik seperti ketika adik-adik merayakan Natal di gereja. Yang kedelapan, untuk penyalaan lilin atau malam kudus diharapkan untuk mempersiapkan lilin atau senter. Jika tidak ada, tidak apa-apa. Yang penting adik-adik tetap mengikuti prosesi ini dengan baik. Catatan, penggunaan lilin harus didampingi oleh orang tua ya. Sebelum ibadah dan perayaan Natal dimulai pada jam 9 pagi, adik-adik yang sudah ganteng-ganteng dan cantik-cantik, yang sudah siap merayakan Natal hari kelahiran Tuhan Yesus, Juru Selamat dunia, bisa mengirimkan fotonya ke kakak koordinator kelasnya masing-masing. Nah, sekarang siapkan hati adik-adik untuk beribadah sekolah minggu yang terakhir di tahun 2020. Berikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus yang sudah menyertai kita sampai hari ini. Jangan lupa Alkitabnya ya. Selamat beribadah. Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabar hari ini? Yesus Maha Dahsyat. Yes, puji Tuhan ya, kita kembali lagi hadir beribadah walaupun masih tetap online streaming. Tapi kakak yang percaya, adik-adik semua pasti masih tetap semangat ya. Untuk itu kita mau buka ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau mengucap syukur untuk segala berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita mau angkat satu pujian, Allah peduli.
kehidupan ini. Satu kata yang ku simpan dalam hati. Tiada sesuatu yang terjadi tanpa alasan. Allah mengerti. Allah mengerti. Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkan ku bertemu sendiri. Allah mengerti, Allah peduli. Allah peduli, Allah mengerti. Kita mau bersatu dalam doa. Tuhan, kami ucap syukur untuk hari-hari kami sepanjang 1 minggu ini. Tuhan masih boleh memberkati kami, memberikan kami kesehatan, berkat, sukacita, bahkan nafas kehidupan yang baru. Tiba saatnya Bapa, kami mau mulai ibadah kami pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan yang memberkati dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Biar segala pujian dan penyembahan kami dapat menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami selalu mengucap syukur dan berdoa. Amin. Oke, untuk itu biar semakin semangat nih, makin sukacita, kita mau gerak-gerak ya. Kalau adik-adik yang belum tahu, kita sama-sama belajar lagunya. Sebenarnya ini lagunya udah lama sih, kayaknya selama minggu ya. Tapi ini versi terbarunya ya, walaupun memang udah lama banget sih ini sebenarnya. Kita mau angkat satu pujian Yesus Pokok. Pastikan berbuah Yesus cintaku. Yesus cintaku, ku cinta kau. Dia cinta kita semua. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Dan berbuah apa lagi? Yesus pokok dan kita jalannya. Tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Dan berbuah Yesus cintaku. Yesus cintaku, ku cinta kau. Dia cinta kita semua. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Oke, kita mau nyanyi lagu pujian kita yang kedua nih. Masih pakai gerak-gerak. Coba adik-adik untuk atur nafasnya dulu ya, biar gak terlalu capek gitu ya, biar masih semangat untuk memuji nama Tuhannya. Nah, Kak mau tanya nih, siapa di sini yang yakin banget dan percaya banget kalau kasih Yesus itu selalu bertambah-tambah untuk kita? Amin? Amin. Ya, untuk itu kita mau angkat satu pujian bertambah-tambah dalamnya. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah
hebatnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalam dalamnya. Dalamnya melebihi lautan lebarnya, mengelilingi bumi tingginya. Oh tinggi sekali kasih Yesus dalam dalamnya. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalam kudanya. Dalamnya melebihi lautan lebarnya, mengelilingi bumi tingginya. Oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Dan begitu kita mengucapkan hati kita untuk dengerin firman Tuhan. Tiba saatnya untuk adik-adik semua untuk fokus untuk dengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau angkat satu pujian. Ku siapkan hatiku Tuhan. Dengar firman. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kita lagi dari awal. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi
sudah boleh memuji Tuhan. Terima kasih juga kami sudah boleh menyembah-Mu Tuhan. Tiba saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati kami semua agar kami dapat duduk diam, fokus mendengarkan firman Tuhan. Berkati telinga kami Bapa untuk mendengarkan firman-Mu. Juga berkati kakak sekolah minggu yang akan membawakan firman-Mu Bapa. Biarlah firman ini sama-sama bisa menjadi berkat untuk kami semua yang mendengarkan. Untuk kakak-kakak sekolah minggu juga yang lainnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama-Mu kami selalu mengucap syukur dan berdoa. Amin. Halo adik-adik, Shalom. Kakak senang banget nih bisa kembali ngebawain firman Tuhan untuk adik-adik semua. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau belajar firman Tuhan. Adik-adik semua duduk yang manis dan buat diri nyaman agar kita bisa fokus untuk belajar firman Tuhan. Dan kalau bisa adik-adik nggak melakukan aktivitas lain ya, supaya tetap fokus. Oke? Adik-adik, misalnya nih ya, adik-adik tiba-tiba dapat anugerah atau pemberian istimewa dari seorang pemimpin kerajaan di satu negara. Katakanlah negaranya adalah Inggris. Jadi Inggris kan negara kerajaan nih. Nah, adik-adik dapat anugerah dari pemimpin kerajaan, entah itu rajanya atau ratu Inggris. Anugerah itu adalah adik-adik dapat kesempatan untuk menjadi seorang anak raja. Wah, pasti enak banget kan? Bayangin aja, jadi anak raja. Bisa jadi pewaris tahta loh nanti, kemungkinan besar. Tapi paling enggak jadi anggota keluarga kerajaan. Wah, pasti enak banget dong kalau tiba-tiba adik-adik dapat anugerah itu, dapat anugerah untuk menjadi anak raja di satu kerajaan. Wah, pasti senang banget dong. Tapi gini adik-adik, kakak mau kasih tahu satu hal nih. Kalau seseorang misalnya terpilih sebagai anggota keluarga kerajaan, tapi dia nggak menaati aturan kerajaan, dia nggak hidup sesuai dengan cara hidup anggota keluarga kerajaan, rasanya percuma banget adik-adik. Yang ada malah dia bikin malu kan. Nah adik-adik, jadi hidup sebagai anggota keluarga kerajaan itu nggak mudah. Seseorang yang terpilih sebagai anggota keluarga kerajaan harus belajar tata cara hidup di dalam kerajaan, tata cara hidup di dalam istana. Mungkin mulai dari aktivitas setelah bangun tidur, terus cara makan, dan yang lainnya. Kakak nggak tahu pasti sih ya. Nah, begitu juga hubungan kita dengan Allah. Gini ya adik-adik ya, setelah Tuhan Yesus lahir ke dunia, terus mati di kayu salib menebus dosa kita semua, bangkit pada hari yang ketiga, dan naik ke surga, kita semua punya kesempatan untuk menjadi anak-anak Allah. Kita punya kesempatan untuk menjadi anak-anak Raja yang Maha Kuasa, Raja alam semesta. Caranya ya dengan menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yohanes 1 ayat 12 bilang gini, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Adik-adik, setelah kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita punya kesempatan untuk menjadi anak-anak Allah. Enak kan? Enak banget adik-adik. Kita menjadi anak-anak Allah yang Maha Kuasa. Wah, itu sih kesempatan yang berharga adik-adik. Kita menjadi sangat istimewa adik-adik. Kita menjadi orang yang istimewa. Tapi nggak mudah adik-adik. Kayak contoh tentang kerajaan yang tadi kakak sebutkan, kita pun sebagai orang-orang yang punya kesempatan menjadi anak-anak Allah harus belajar cara hidup yang pantas sebagai anak-anak Allah. Kita harus belajar bagaimana hidup anak Allah yang sesungguhnya. Gitu adik-adik. Kalau kita hidupnya sembarangan, kita hidupnya suka-suka kita sendiri, kita ceroboh, sembarangan berkata-kata, sembarangan bertindak, kita malah bikin malu Tuhan. Nanti orang-orang akan menilai, wah orang Kristen ternyata hidupnya gitu ya, sembarangan ya.
Nah kan kalau udah kayak gitu kan, kita jadi bikin malu Tuhan. Adik-adik, setelah kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita punya kesempatan untuk menjadi anak-anak Allah. Nah, tapi kitanya harus belajar cara hidup yang pantas dong untuk menjadi anak-anak Allah. Kita harus belajar bagaimana hidup sepantasnya anak-anak Allah. Dan kerennya nih, Allah sendiri yang kasih teladan gimana hidup yang pantas sebagai anak-anak Allah. Allah kasih teladan melalui Tuhan Yesus Kristus. Yohanes 14 ayat 6 bilang gini, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi gini adik-adik, Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan atau patokan supaya kita bisa belajar bagaimana hidup yang pantas sebagai anak-anak Allah. Tuhan Yesus adalah jalan satu-satunya. Dia jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu karena Allah sendiri yang ngasih teladan ke kita melalui Tuhan Yesus Kristus soal bagaimana hidup yang pantas sebagai anak-anak Allah. Sebagai orang Kristen, kita harus hidup seperti Tuhan Yesus. Maksudnya bukan berarti kita rambutnya harus gondrong lalu pakai jubah panjang. Bukan gitu ya. Maksudnya gini adik-adik, hidup kita harus berjalan seperti apa yang Tuhan mau. Nah, untuk bisa tahu maunya Tuhan, mau nggak mau ya kita harus belajar firman Tuhan, rajin mendengarkan firman Tuhan melalui sekolah minggu atau renungan harian audio yang sudah guru sekolah minggu sediakan. Itu semua bisa membantu adik-adik untuk mengerti maunya Tuhan. Nah, kalau kita belajar mengerti maunya Tuhan, maka kita akan jadi orang yang bertanggung jawab di dalam keluarga. Jadi orang yang nggak jutek sama orang tua, nggak ketus sama orang tua. Jadi orang yang nggak pendendam. Jadi orang yang nggak iri sama orang lain. Jadi orang yang mudah mengucap syukur dan masih banyak lagi. Nah adik-adik, kakak ulangi lagi nih ya, sekali lagi ya. Untuk kita bisa mengerti maunya Tuhan, ya mau nggak mau ya kita harus rajin mendengarkan firman Tuhan, baca Alkitab, lalu mendengarkan pelajaran di sekolah minggu, pelajaran firman Tuhan. Bukan semata-mata supaya kita dapat nilai di sekolah minggu, supaya kita bisa kasih ke guru agama di sekolah. Bukan adik-adik. Tapi supaya kita hidupnya bisa berjalan sesuai dengan apa yang menjadi maunya Tuhan. Karena melalui firman Tuhan, kita diajarkan memiliki hidup yang pantas sebagai anak-anak Allah. Begitu adik-adik. Sebentar lagi kita akan memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus nih melalui hari Natal. Nah, kakak mau kasih tahu sesuatu nih. Ayo kita sama-sama memperingati Natal dengan istimewa. Ini bukan soal hadiah, bukan soal pesta-pesta, bukan ya. Ini soal sikap hati kita. Biarlah melalui Natal kali ini, melalui Natal tahun ini, kita boleh sama-sama mengingat bahwa Tuhan Yesus hadir ke dunia untuk memberikan teladan bagi kita bagaimana hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau, bagaimana hidup dengan pantas sebagai anak-anak Allah. Dan kita harus mengikuti teladannya. Tadi kakak bilang, kita harus belajar firman Tuhan, harus rajin mendengarkan firman Tuhan, harus rajin belajar firman Tuhan melalui sekolah minggu dan melalui banyak hal. Dan jangan lupa kita juga harus menyediakan diri untuk berdoa, memohon kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan. Dan kita juga harus mengoreksi diri kita, apa yang kurang dari diri kita, apa kebiasaan buruk kita, apa karakter buruk kita. Nah, semua yang kita nilai buruk, ayo kita sama-sama tinggalkan supaya kita bisa kasih kado spesial kepada Tuhan di hari kelahirannya ini. Oke? Nah, demikian tadi firman Tuhan yang bisa kakak sampaikan. Tapi sebelum berdoa, kakak mau ajak adik-adik yang mau aja, kakak mau ajak adik-adik siapa yang mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bersama dengan kakak taruh tangan kanan di dada, lalu kita sama-sama berdoa untuk menyerahkan diri kita kepada Tuhan Yesus. Doa akan dipimpin oleh kakak. Kalau adik-adik mau, adik-adik bisa ikuti kakak berdoa.
Oke, sudah tangannya ditaruh di dada dan ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami belajar kebenaran firman-Mu. Kami mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mau menjadi anak Tuhan yang baik. Kami mau menyenangkan hati Tuhan. Jadilah pemimpin atas hidup kami. Jadilah pembimbing kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, sekarang bagi adik-adik yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kayak kakak bilang tadi, kita harus belajar bagaimana hidup yang pantas sebagai anak-anak Allah. Ya, belajarnya melalui kebenaran firman Tuhan dan mengikuti teladan Tuhan Yesus Kristus yang ada di dalam firman Tuhan yang kita pelajari. Jadi, sekarang kita sama-sama berdoa untuk menutup firman Tuhan hari ini. Kita sama-sama berdoa. Yuk kita sama-sama lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan. Kami belajar, kami harus mengikuti teladan-Mu. Apa yang Engkau mau, apa yang Engkau inginkan atas kami. Kami mohon supaya Engkau berikan kami kemampuan untuk kami dapat mengerti apa yang menjadi mau-Mu saat kami belajar firman Tuhan, saat kami mendengarkan sekolah minggu. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk orang tua kami. Kami mohon supaya Tuhan berkati kedua orang tua kami dan memberkati juga keluarga kami semua Tuhan. Terima kasih. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk ayat hafalan diambil dari Yohanes 14 ayat 6. Oke? Yohanes 14 ayat 6. Oke, sekian dari kakak. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap jadi berkat ya. Jangan lupa untuk bahagia. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Bye. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Shalom Kak, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Shalom, nama saya Gabriela Yu Anjani dari kelas besar siang. Ayat hafalan minggu ini terdapat di Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Salam Kak. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal.
Makasih. 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Shalom. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Makasih, Tuhan Yesus memberkati. Lukas 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Hari Natal ini